Ingin tahu cara melunasi hutang banyak? Dengerin cerita ini dulu. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak gak bakal bisa keluar dari hutang banyak dan menumpuk? Udah kerja keras, tapi kayaknya uang selalu kurang. Nah, hari ini gue ceritain nih kisah tupai yang bisa bebas dari hutang karena menerapkan tips cara melunasi hutang yang banyak dan menumpuk. Dengerin baik-baik ya. Dari kisah ini, kita bakal ngerti cara mengatasi hutang yang menumpuk yang jarang banget dibongkar. Oke, kita mulai ceritanya ya. Ada seekor tupai suka ngumpulin kacang dengan pinjam ke hewan lain. Karena suka pinjam ke hewan lain, kacang-kacang yang dipinjam tupai malah jadi hutang yang menumpuk dan tambah banyak. Apalagi tiap kali ada pesta hutan, tupai ikut-ikutan belanja, padahal belum bayar hutang sebelumnya. Sampai suatu hari, tupai sadar, kacang yang dipinjam malah jadi hutang yang tambah banyak dan numpuk terus kayak gunung. Dari sinilah perjalanan tupai dimulai. Awalnya, tupai bingung dan pusing mikirin hutang-hutangnya. Tapi, tupai tidak mau kabur dari masalah. Tupai mulai menghitung semua kacang-kacang yang dia pinjam dari hewan lain. Dia hitung satu persatu hutang-hutangnya, ke kelinci, ke burung, bahkan ke tikus. Awalnya, tupai tidak berani menghitung jumlah hutang-hutangnya. Ia takut melihat hasilnya. Tapi, begitu hutang-hutangnya ditulis dan dihitung semua, tupai malah merasa lega. Ternyata yang bikin pusing dan stres itu bukan jumlah hutangnya, tapi rasa takut menghadapi kenyataan. Itulah langkah pertama dari cara melunasi hutang yang menumpuk, yaitu berhenti panik dan mulai jujur sama diri sendiri. Inilah kunci pertama mengatasi hutang terlalu banyak, yaitu tahu dulu total jumlah hutangnya berapa, bukan cuma nebak-nebak. Kalau nggak tahu angka pastinya, ya gimana mau nyusun strategi, iya kan? Dari sini dia sadar bahwa cara melunasi hutang banyak itu bukan cuman tentang uang, tapi juga tentang keberanian menghadapi kenyataan. Kadang kita nggak maju-maju karena pura-pura nggak tahu total hutang kita berapa, atau takut menghitung berapa angka pastinya. Padahal nih ya, ngitung itu langkah awal buat bisa bebas dari hutang. Setelah tahu totalnya, tupai mulai buat daftar prioritas. Mana hutang yang kecil, mana hutang yang besar, dan mana yang harus dibayar duluan. Ia fokus satu persatu biar nggak pusing dan stres. Ini namanya cara melunasi hutang yang banyak secara realistis. Beberapa hewan lain kasih saran ke tupai dan bilang, kumpulin uang dulu dan lunasin semuanya sekaligus. Tapi saran itu malah bikin hutang makin menumpuk. Untungnya, tupai paham strategi kecil tapi konsisten jauh lebih kuat. Karena kalau nunggu banyak uang baru bayar hutang, ya nggak kelar-kelar. Disinilah pentingnya rencana sederhana tapi jelas. Dengan begini, tupai mulai ngerti. Hutang banyak, cara mengatasinya itu bukan kecepatan, tapi ketenangan dan arah yang tepat. Langkah berikutnya, tupai mulai ubah gaya hidup. Dulu, tiap kali nemu kacang enak, dia pasti bakal beli tanpa mikir. Sekarang, tupai udah bisa ngerem dan bilang ke diri sendiri, aku nggak boleh boros lagi. Ini juga bagian yang penting banget. Kalau pengeluaran masih bocor, ya percuma aja dapat banyak kacang tiap hari. Selain itu, tupai mulai masak sendiri, nggak jajan tiap hari, dan jual kacang lebih rajin. Lama-lama, sisa kacangnya makin banyak buat bayar hutang. Nah, ini yang sering diabaikan. Bukan nambah pemasukan dulu, tapi tutup kebocoran pengeluaran dulu. Karena percuma aja punya keranjang besar kalau bolong di bawahnya. Awalnya, proses itu nggak gampang.
setiap kali dapat hasil kerja, godaan buat beli makanan enak selalu datang. Ah, cuman sedikit kok, pikir Tupai. Tapi setiap sedikit itu akhirnya jadi kebiasaan yang boros. Sampai akhirnya dia sadar kalau terus nurutin keinginan, hutangnya nggak bakal selesai-selesai. Sejak itu, Tupai belajar ngomong tidak ke diri sendiri. Dan itu jauh lebih susah daripada ngomong tidak ke orang lain. Suatu malam, Tupai hampir nyerah. Dia duduk di dahan sambil lihat bulan, ngerasa gagal banget. Dan tiba-tiba burung hantu lewat dan bilang, "Kamu nggak gagal, kamu cuman lagi belajar." Nah, kalimat itu sederhana, tapi nyentuh banget buat Tupai. Dia sadar, selama masih mau belajar dan gak nyerah, dia belum kalah. Dari situ semangatnya menyala lagi. Keesokan harinya, Tupai mulai mencatat pengeluarannya. Setiap biji kacang yang keluar, dia tulis di daun besar. Awalnya memang ribet, tapi lama-lama dia jadi sadar banyak pengeluaran gak penting yang bisa dihapus. Catatan kecil itu jadi senjatanya buat lawan kebocoran uang. Dia belajar satu hal penting, bukan penghasilan yang bikin kaya, tapi kebiasaan yang bikin tenang. Setelah pengeluaran aman, Tupai mikir cara menambah penghasilan. Ia mulai buka usaha kecil jual kacang panggang. Awalnya cuma sedikit yang beli, tapi lama-lama pelanggan makin banyak. Dari sini dia belajar bahwa melunasi hutang yang menumpuk bisa lewat nambah pemasukan dari hal kecil yang konsisten. Setiap keuntungan dari hasil jualan, sebagian dipakai buat bayar hutang. Nggak banyak sih, tapi rutin. Dan yang penting, dia nggak lagi malu jualan. Kadang nih ya, ego kita bikin kita susah keluar dari hutang. Padahal yang penting bukan gengsi, tapi kemajuan. Ini jadi bagian penting dalam menerapkan tips melunasi hutang yang menumpuk, yaitu berani mulai dari hal yang kecil, tapi disiplin. Nah, beberapa minggu kemudian, Tupai mulai berpikir kreatif. Daripada cuman kerja biasa, dia cari peluang baru. Dia bantu burung pipit antar kacang ke pasar, dan dapat upah kecil setiap hari. Dari situ, dia ngerti bahwa tambahan kecil kalau rutin, lama-lama bisa jadi besar. Ini pelajaran penting. Kalau mau keluar dari hutang, jangan fokus ke besar kecilnya hasil, tapi ke konsistensinya. Tupai juga sempat kena masalah. Usaha jual kacangnya tiba-tiba sepi pembeli karena musim hujan panjang. Dia panik, takut nggak bisa bayar hutang di bulan itu. Tapi, dia teguh pada pendiriannya untuk tidak meminjam lagi. Dia ubah strategi, bikin kacang panggang tahan lama, biar bisa dijual saat cuaca buruk. Masalah itu justru bikin Tupai jadi lebih kreatif dan tahan banting. Selain itu, Tupai mulai belajar dari hewan-hewan bijak di hutan. Ia ngobrol sama rusa yang udah duluan bebas hutang. Rusa bilang, "Kalau kamu disiplin, nanti hutangmu bakal tunduk sama kamu." Ucapan itu bikin Tupai semakin semangat. Dia sadar, uang itu cuman alat, tapi disiplin adalah kuncinya. Suatu sore, pas hujan reda, Tupai lihat catatan hutang-hutangnya di dinding pohon. Banyak angka yang udah dicoret karena lunas. Ia senyum kecil dan bilang ke dirinya sendiri, "Wah, ternyata aku bisa juga ya." Dulu, setiap lihat angka hutang, dia takut. Sekarang, setiap lihat angka hutang berkurang, dia jadi semangat. Dia sadar, kemajuan kecil itu juga bentuk kemenangan. Dan malam itu, Tupai berjanji dalam hati, "Mulai hari ini, aku nggak akan pernah lari dari tanggung jawab lagi. Aku akan lawan hutang-hutangku sampai habis." Janji kecil itu jadi titik baliknya, karena sejak saat itu, setiap langkahnya punya arah dan makna. Waktu terus berjalan.
dan Tupai mulai ngerasa enteng. Dia lihat catatan hutang-hutangnya berkurang sedikit demi sedikit. Inilah hasil dari kesabaran dalam menerapkan cara mengatasi hutang yang menumpuk. Tiap bulan, dia tandai satu hutang yang berkurang. Rasanya kayak menang lomba dengan diri sendiri. Tupai nggak lagi dikejar rasa bersalah, tapi dikejar semangat buat bebas. Dari sini, Tupai sadar, hutang banyak cara mengatasinya bukan cuma soal uang, tapi soal kebiasaan baru. Kalau kebiasaan lama nggak diubah, nanti bakal balik lagi ke lingkaran hutang. Buat Tupai, ini bukan cuma perjalanan bayar hutang, tapi perjalanan jadi versi diri yang lebih bijak. Dan ada satu hal penting yang dia pelajari. Jangan bayar hutang pakai hutang baru. Dulu, Tupai sering minjem ke teman lain buat nutupin hutang lama. Itu kayak mindahin beban dari satu pundak ke pundak yang lain. Akhirnya, Tupai berhenti dan belajar sabar untuk menunggu rezeki. Ini langkah penting saat menerapkan cara melunasi hutang yang banyak. Kunci utamanya bukan cepat, tapi aman. Kalau semua dilakuin buru-buru, bisa jatuh lagi ke lubang yang sama. Tips cara melunasi hutang yang banyak bukan soal trik instan, tapi soal pola pikir. Jangan nyari jalan pintas, tapi jalan yang benar. Tupai juga mulai bergaul sama hewan-hewan yang hidup hemat. Mereka tukar tips dan saling semangatin. Kadang, lingkungan bisa bantu banget buat disiplin. Ini juga termasuk bagian penting dalam cara melunasi hutang banyak, yaitu punya komunitas yang positif. Kalau terus nongkrong sama yang boros, ya susah berubah. Tapi, kalau tiap hari lihat teman yang rajin nabung, ya kita pun jadi ikut terpengaruh. Tupai ngerasa hidupnya lebih tenang dan pusingnya jauh berkurang. Selain strategi dan pola pikir, lingkungan juga penting banget buat sukses keluar dari masalah hutang yang banyak dan menumpuk. Beberapa tahun kemudian, semua hutang Tupai akhirnya lunas. Dia nangis bahagia, tapi juga ngerasa bangga karena nggak nyerah di tengah jalan. Tupai sadar, semua proses itu mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Sekarang, banyak hewan lain minta saran kepada Tupai soal tips melunasi hutang yang menumpuk. Tupai memberi saran berdasarkan apa yang dia alami sendiri, bukan teori. Tupai bilang, yang penting sabar, jujur, dan konsisten. Banyak hewan yang mendengar saran Tupai langsung semangat lagi. Dari pengalaman itu, Tupai paham bahwa mengatasi hutang terlalu banyak bisa jadi awal perubahan hidup yang besar. Akhirnya, Tupai hidup bebas tanpa hutang dan bisa tidur nyenyak setiap malam. Tapi tentu saja Tupai nggak sombong. Dia tahu kalau nggak hati-hati, semua bisa balik lagi. Makanya, Tupai tetap hidup sederhana dan selalu menyisihkan sebagian kacang buat tabungan darurat. Karena dia sadar, cara melunasi hutang yang menumpuk bukan cuma tentang melunasi semua hutang itu, tapi juga tentang mencegah agar tidak terjerat hutang lagi. Itu jadi pelajaran penting dalam hidupnya. Sekarang, Tupai bahagia, bukan karena punya banyak kacang, tapi karena punya kedamaian. Itulah rahasia sejati tentang cara melunasi hutang banyak dan menumpuk. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang kebebasan. Well, itulah cara Tupai melunasi hutang yang banyak dan menumpuk. Apakah kamu ada opini atau pengalaman soal hutang? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.